Masih bersama saya di Economic Challenges. Pak Misbakun, pandemi ini juga banyak sekali kemudian yang membuat kita salah satunya adalah jumlah orang miskin terus bertambah, Pak. Ada tambahan sekitar 1,1 juta orang miskin baru. Tapi di saat yang bersamaan juga ternyata data yang menunjukkan ada juga kemudian kemunculan orang-orang kaya yang seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Apa yang mesti dicermati dan kemudian mesti kita waspadai atas fenomena ini? Gini, situasi pandemi ini kan menimbulkan permasalahan yang sangat dalam di ekonomi. Ya. Ekonominya pun juga membelah dua. Ada sektor yang tumbuh karena pandemi dan sektor yang banyak mengalami tekanan karena pandemi. Ya. Logistik, transportasi, perhotelan ini mengalami tekanan yang sangat dalam. Sektor farmasi, kesehatan, digital mengalami kenaikan yang luar biasa. Nah, tentunya ini kan memberikan dampak. Tetapi secara percentage ini kan masih kecil. Ini juga secara percentage sangat besar. Lah, dampak-dampak dari sini ini kan juga menimbulkan ikutan. Salah satunya adalah masyarakat miskin bertambah. Nah, masyarakat kaya bertambah tentu hanya tertentu. Nah, kehadiran program negara ini menjadi sangat penting untuk bagaimana mengatasi. Termasuk turunnya klasifikasi kita dari negara berpenghasilan menengah atas menjadi menengah bawah. Betul. Sekarang bagaimana kita mengatasi permasalahan ini? Bagaimana orang yang bisa bertahan survive ini merasakan kehadiran negara? Kalau rakyat 1,1 juta tadi itu, makanya tadi saya sampaikan, PKH kita kan 10 juta, program keluarga harapan. Masyarakat 1,1 juta, masyarakat miskin baru ini harus merasakan kehadiran negara. Makanya program PKH, kenaikan PEN dan sebagainya itu harus melibatkan mereka. Ada misalnya kartu prakerja yang harus kemudian bisa mencakup orang-orang seperti ini. Nah, inilah yang kemudian harus ada afirmasi kebijakan dan afirmasi anggaran. Kalau kemudian mereka ini misalnya orang yang miskin baru ini kemudian merasakan, maka tentu gejolak-gejolak ikutannya tidak akan berlanjut. Oh, saya misalnya kena PHK, ikut kartu prakerja, saya mendapatkan kehadiran negara, saya masih bisa melakukan upaya-upaya lain untuk menghidupi keluarga saya. Nah, inilah kalau menurut saya bahwa risiko-risiko itu ditanggulangi secara serius, baik secara afirmasi kebijakan maupun afirmasi anggaran. Saya ke Pak Susi, bagaimana harapan tadi yang disampaikan Pak Misbakun tentang kehadiran pemerintah, kemudian bagaimana afirmasi kebijakan dan anggaran ini Pak Susi, terutama bagaimana kita menyikapi situasi yang terjadi saat terakhir-terakhir ini? Ya, terima kasih. Saya kira tadi Pak Misbakun sudah menjelaskan semuanya terkait dengan afirmasi kebijakan, terutama dari sisi keberpihakan anggaran. Anggaran kita sudah beberapa kali dilakukan realokasi, refocusing, kemudian juga reprioritasasi. Jadi memang betul-betul ini satu kondisi yang extraordinary, sehingga pemerintah setiap saat mencoba untuk adaptif dan responsif terhadap berbagai perkembangan di lapangan. Namun demikian yang paling penting sebenarnya dari berbagai kebijakan dan program yang sudah disiapkan masyarakat ini, memang semuanya akan betul-betul tergantung terkait dengan keberhasilan untuk pengendalian COVID-19 ini sendiri. Jadi kita sudah menyiapkan berbagai skenario dan saya kira di dalam perkembangan yang akhir-akhir ini sudah kita siapkan kebijakan untuk merespon untuk itu. Saya pikir kita sudah menyiapkan beberapa terobosan di dalam program PEN yang baru. Tadi disampaikan juga beberapa yang terkait dengan perubahan-perubahan alokasi anggaran sebagai wujud dari respon pemerintah di dalam menyikapi berbagai perkembangan terakhir. Nah, terkait dengan mungkin nanti untuk closing juga bagi Mbak Kiki, kita terkait dengan pandemik yang masih terus terjadi ini dan peningkatan kasus yang saya kira masih harus kita kendalikan bersama-sama. Berbagai upaya yang telah kita lakukan sebenarnya akan sangat tergantung dari bagaimana kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat. Karena faktanya berbagai kebijakan ini juga kita membutuhkan sekali dukungan dan kedisiplinan serta kepatuhan dari masyarakat. Karena itu berbagai program kebijakan ini terutama di masa-masa yang seperti saat ini, pemerintah sadar betul PPKM darurat ini berdampak cukup serius terhadap masyarakat, terutama masyarakat di bawah di sektor informal,
Karena itu pemerintah sudah merencanakan apabila tren kasus ini nanti akan ada sedikit penurunan dan melandai, maka kita akan membuka secara bertahap berbagai kegiatan ekonomi. Artinya pemerintah selain memberikan ruang untuk merespon dari sisi resource yang ada, dari sisi APBN, kemudian berbagai program kebijakan, kita juga mendorong di masyarakat supaya meningkat kedisiplinan dan kepatuhannya. Nah, kalau itu terjadi dan kemudian pengendalian mulai bisa kita lakukan, maka secara bertahap kita pasti akan mulai membuka berbagai aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Baik. Saya ke Mas Pras. Bagaimana membangun optimisme ini, Mas Pras? Kemudian juga beberapa waktu lalu Anda meng-quote Kristalina ya, Direktur IMF ya, mengatakan bahwa this is exceptional time, need exceptional action. Menurut Anda apakah yang dilakukan pemerintah sudah exceptional action, Mas Pras? Ini pertama pandemi COVID-19 ini sebetulnya menguak siapa kita sebenarnya. Maksudnya tidak hanya kita, tapi ya seluruh dunia terkuak siapa dan bagaimana kita menangani sektor kesehatannya, fiskalnya, masalah ekonomi itu ketahuan kita itu seperti apa. Nah, saya kira ini kesempatan yang baik untuk melihat apa-apa saja yang kita harus ubah secara mendasar. Satu, tentu saja dalam jangka pendek ini, orientasinya adalah pada sektor kesehatan itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meminimalkan semaksimal mungkin, ya, seoptimal mungkin jumlah kematian. Itu saya kira indikator yang harus kita pegang, bahwa indikatornya adalah kematian, bukan hanya sekedar tambahan kasus. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang kebuka karena pandemi COVID-19 itu bervariasi dan dimensinya itu banyak sekali. Dan tentu kita harus selesaikan satu-satu. Tetapi hal yang juga penting adalah sebetulnya ketika situasi sudah mulai terkendali, kita harus berpikir masa depan itu sebaiknya seperti apa. Jadi kita harus melakukan apa yang juga Kristalina Georgieva katakan itu great reset. Kita harus melakukan perubahan yang cukup mendasar dari cara kita mengelola ekonomi kita ini. Sehingga kita harus melakukan satu transformasi yang nampaknya agak menyeluruh gitu. Saya kira semangat itu harus dibangun sehingga kita ada optimisme bahwa dalam situasi sulit semacam ini kita masih akan memiliki harapan di masa depan itu ada perbaikan yang mendasar dari ekonomi kita gitu. Anda Pak Arsyad, optimisme seperti apa yang bisa Anda sampaikan dari sisi pengusaha? Pertama kita harus terus optimis, tapi kita mesti sadari bahwa ini like peperangan. Ini perang melawan pandemi dan perang menghadapi ekonomi. Nah, untuk pandemi ini kita harus bersatu dan kesatuan bersatu penting sekali. Makanya contoh dari konteks pengusaha sebagai Kadin, bagaimana mengalami ini kita melakukan adalah bagaimana kita bervaksinasi, bagaimana kita melakukan misalnya kita buat rumah oksigen darurat, bagaimana kita melakukan untuk pengadaan obat-obatan dan segala macam. Karena di sini persatuannya penting. Nah, tapi balik lagi kita harus menang dan harus bersatu dan memang berat sekali. Adalah utamanya cuma dua, vaksinasi dan disiplin. Itu yang kita lakukan. Nah, sebagai pengusaha adalah sekarang ini untuk bicara mengenai ekonomi, memang ini short term very difficult. Tapi kita perlu ada obat-obat. Obat-obat ini memang berbeda untuk setiap industri dan setiap daerah. Baik. Itu yang harus kita lakukan. Jadi vaksinasi dan disiplin dan dua-duanya ada within your reach. Jadi Kadin punya andil sangat besar untuk menyukseskan ini semua. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah hadir bersama saya. Berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi pandemi telah membatasi ruang gerak ekonomi. Harapan kita semua semoga pandemi ini cepat berlalu agar kehidupan masyarakat bisa bergerak normal dan ekonomi bangkit lagi untuk mencapai Indonesia maju dan sejahtera. Saya Frederika Widiasari Dewi bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di Economic Challenges berikutnya. Metro TV